Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Fatwa Syabila dengan NIM 2416010024 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam ekonomi dan akhlak dalam berpolitik. Tentunya kita akan membahas apa saja akhlak dalam kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan kita juga akan membahas akhlak dalam berpolitik. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, kegiatan dalam ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Pada prinsipnya, Islam juga lebih menekankan berproduksi demi memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu, bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki uang yang banyak. Nah, untuk itu kita juga perlu mengetahui apa saja sih akhlak dalam kegiatan berproduksi. Nah, akhlak dalam berkegiatan produksi yang pertama berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat. Yang kedua menepati janji baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang kelima, adil dalam bertransaksi. Yang keenam, pembayaran upah tepat waktu dan layak, serta menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, selain itu, sebagai produsen muslim, itu juga ada norma dan etika. Norma dan etika produsen muslim. Nah, yang pertama, norma dalam produsen muslim yaitu yang pertama, menghindari sifat tamak dan rakus. Yang kedua, tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim. Yang ketiga, harus memperhatikan apakah produk itu memberikan manfaat atau tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak. Yang terakhir, seorang muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat banyak, tetap dalam norma dan etika serta akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya, etika produsen seorang muslim. Nah, dalam Islam, produsen muslim ada etikanya. Yang pertama, memperhatikan halal dan haram. Yang kedua, tidak mementingkan keuntungan semata. Yang ketiga, diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak, seperti memproduksi minuman keras dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu akhlak dalam distribusi. Akhlak ekonomi distribusi adalah norma ketika dalam penyaluran barang, jasa, dan kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Ini bertujuan untuk menciptakan distribusi yang merata, mengurangi kesenjangan, serta memastikan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan tanggung jawab spiritual dan sosial. Nah, dalam mendistribusikan dalam kegiatan ekonomi tentu juga memiliki akhlak seperti akhlak dalam kegiatan produksi tadi. Nah, yang pertama, akhlak dalam distribusi yaitu amanah dan kejujuran. Melakukan distribusi dengan setia dan jujur, tidak melakukan kecurangan atau manipulasi. Yang kedua, menepati janji, yaitu menghormati perjanjian yang telah dibuat baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, ikhlas, melakukan kegiatan ekonomi murni hanya karena Allah, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan semata. Yang keempat yaitu transparansi, yaitu menjaga transparansi dalam setiap transaksi ekonomi dan tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Yang kelima yaitu menghindari monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik iktikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga, karena penimbunan ini dapat merugikan
salah satu pihak pelaku ekonomi. Nah, yang keenam, instrumen redistribusi, yaitu menggunakan instrumen yang baik seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pemerataan. Distribusi harus merata ke berbagai daerah dan tidak boleh ada pemusatan kekayaan di satu kelompok saja. Nah, kira-kira itulah akhlak dalam mendistribusi. Akhlak dalam ekonomi konsumsi tidak hanya dalam kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi saja yang memiliki akhlak, tetapi dalam berkonsumsi juga memiliki akhlak. Akhlak dalam ekonomi konsumsi adalah prinsip-prinsip etika dan moral yang memandu perilaku konsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang akhlak dalam mengkonsumsi yaitu halal dan thayyib, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang halal, suci, dan baik. Ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga cara memperolehnya yang halal, seperti bukan dari cara yang mencuri atau hasil dari perjudian, namun hasil kerja keras yang sah. Nah, yang kedua, tidak boros dan berlebihan. Mengendalikan diri dari pemborosan dan gaya hidup mewah. Pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan yang tidak ada habisnya. Yang ketiga, menjaga standar hidup yang seimbang dengan pendapatan dan mengedepankan kesederhanaan daripada kemewahan yang tidak perlu. Yang keempat, yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan. Memprioritaskan kebutuhan pokok atas keinginan. Konsumen harus membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar hasrat. Yang kelima, mempertanggungjawabkan akhirat, yaitu mempertimbangkan kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat, dalam setiap keputusan konsumsi. Konsumsi dilihat sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah, bukan hanya kepuasan pribadi. Yang terakhir, menjauhi hal yang haram. Dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan minuman keras, dan hal-hal haram yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas akhlak dalam berpolitik. Nah, akhlak dalam berpolitik adalah sikap dan perilaku politik yang berlandaskan nilai moral dan ajaran Islam. Nah, jika sudah mengetahui akhlak dalam berpolitik dan juga sudah mengamalkannya, maka tidak akan terjadi larangan dalam politik seperti politik uang atau money politics, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang lebih parahnya lagi yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tujuan akhlak dalam berpolitik yaitu mewujudkan keadilan sosial, menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat, menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, selanjutnya yaitu relevansi dalam politik modern, menjadi kontrol moral dalam sistem demokrasi, lalu mencegah distorsi kekuatan dan ketimpangan ekonomi. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita sudah mengetahui akhlak dalam kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi, dan akhlak dalam kegiatan berpolitik. Dan kita juga harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.